Saudara, keamanan adalah syarat mutlak untuk ketertiban hidup masyarakat dan kemajuan ekonomi. Namun, premanisme yang kian marak telah menjadi ancaman nyata bagi rasa aman warga. Melihat situasi ini, Polri meluncurkan operasi kewilayahan secara serentak sejak 1 Mei 2025. Ini bukan sekadar penindakan, tapi langkah terukur dengan strategi intelijen, preemptif dan juga preventif untuk memberantas tindakan premanisme yang memang dinilai meresahkan. Lantas bagaimana Polri menjalankan operasi ini dengan melibatkan TNI, Pemda, dan juga tentunya masyarakat? Dan apa sebenarnya dampak panjang yang ingin dicapai untuk keamanan nasional? Kita akan ulas selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas selama 60 menit ke depan dalam Polri Presisi. Dan untuk membahasnya pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber saya yang luar biasa. Sudah ada Kombes Doni Alexander SIK MH, Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Dan juga ada Komisioner dari Kompolnas Bapak Gufron Mabruri. Dan tentunya pengamat sosial sudah ada Mbak Devi Rahmawati. Selamat pagi Mbak Devi, Pak Doni, Pak Gufron, terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Presisi Polri. Saya langsung ke Pak Doni. Pak Doni, kalau kita lihat ini kan sudah mulai 1 Mei 2025 ya. Boleh tidak dijelaskan operasi kepolisian kewilayahan ini memang untuk memberantas premanisme dan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang terkait dengan operasi ini? Ya, untuk tujuan jelas memang kita adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim investasi nasional yang kondusif. Di mana kegiatan Polri kita laksanakan dalam rangka untuk pemberantasan premanisme ini memang dilatar belakangi, yaitu yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat serta melayani. Kemudian mencegah praktik premanisme dengan mana mereka mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional, sehingga Polri melakukan operasi untuk mencegah dan menindak praktik tersebut. Dan nantinya di mana Polri juga memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan menciptakan rasa aman dan juga nyaman di tengah masyarakat. Oke, rasa aman dan nyaman itu yang tentunya menjadi tujuan utama bagi Polri sendiri ya. Pak Gufron, lalu bagaimana Kompolnas bisa melihat operasi ini dan langkah nyata dari Polri sendiri? Ya, pertama saya kira ini merupakan operasi yang sangat baik ya, bagus ya, terutama dalam konteks ya tentu banyak hal ya yang penting dari operasi ini. Pertama tentu saja berkaitan dengan menjaga Kamtibmas ya, rasa aman di masyarakat. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan tadi ya, ini untuk memastikan bagaimana dunia usaha ya, iklim investasi dunia usaha juga bisa berjalan dengan baik, dan premanisme ini kan menjadi salah satu persoalan. Nah, apa yang menjadi penting dari operasi ini tentu saja banyak aspek lah yang bisa dilakukan ya, yang perlu dilakukan mulai dari deteksi dini, kemudian pencegahan ya, termasuk juga pendekatan represif. Jadi memang pendekatannya harus komprehensif ya. Jadi nggak cuma menitik beratkan pendekatan represi ya, maksudnya penegakan hukum, tapi juga yang menjadi kunci ya deteksi sama pencegahan. Saya kira itu semua aspek tadi harus dilakukan ya, dan Kompolnas pasti kita akan melakukan pengawasan terhadap operasi tersebut. Oke, Mbak Devi, kalau dari sudut pandang sosial kita bicara ya, sebenarnya seperti aksi-aksi premanisme dan juga tindakan-tindakan yang memang dirasa mengkhawatirkan masyarakat itu bisa terbentuk karena apa? Pertama, sebenarnya praktik premanisme itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan dalam temuan para arkeolog misalnya pada 900 Masehi itu sudah ada jejak-jejaknya. Bahkan ketika di masa Majapahit dan juga kemudian di era kolonial ini juga terus ada. Bahkan yang menarik adalah bagaimana di era kolonial mereka tuh memang menjadi perantara atau pialang dari kuasa gitu. Bagaimana penjajah memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan mereka yang memainkan itu di tengah gitu ya. Jadi mereka kemudian bisa menekan rakyat, tapi kemudian juga mendapat keuntungan dari penguasa. Jadi artinya praktek-praktek ini berpotensi untuk terus hadir dan muncul, karena memang sejarah menunjukkan ini bukan sebuah fenomena sosial baru. Nah, oleh karenanya memang secara berkelanjutan penting untuk bisa memetakan potensi-potensi kemunculan
kemunculannya lagi, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri tentu saja sudah sangat tepat. Oke, nah pola-pola premanisme yang tadi Mbak Devi sebutkan itu dari sekian lama lalu, itu polanya masih sama dengan saat ini, dengan di abad modernisme ini? Ya, karena artinya kan masyarakatnya kan masih sama, artinya manusianya masih sama, artinya kondisi-kondisi yang menjadi pemicunya juga masih sama. Ketika ada situasi ekonomi misalnya yang menyebabkan ada kelompok-kelompok orang yang merasa memiliki sesuatu yang kemudian dia bisa kelola, dan itu tapi secara ekonomi mereka memiliki kesempitan misalnya, lalu mereka memanfaatkan kesempatan yang lain untuk kemudian bisa menekan masyarakat dan mengambil keuntungan misalnya. Pak Doni, lalu kan premanisme ini memang kalau tadi dari sisi sosial disebutkan sebenarnya sudah sejak lama juga, dan bahkan dari era yang terdahulu juga sudah terbentuk. Lalu kalau saat ini, di zaman ini, kategorinya akan seperti apa sih Polri membagi premanisme ini, dan apakah premanisme di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai unsur yang terorganisir? Ya, jadi untuk premanisme ini memang rata-rata kita identifikasi memang selalu menggunakan intimidasi, kemudian menggunakan tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok pengusaha ataupun kelompok tertentu ataupun dari masyarakat, di mana mereka akan melakukan dengan upaya pengancaman, dengan intimidasi, dengan beberapa hal-hal yang nantinya akan merugikan dari para masyarakat dan khususnya juga para investor yang akan merusak iklim investasi, dan beberapa mengajukan pengajuan-pengajuan yang mana mungkin nantinya akan bersifat ekonomi kepada pihak tertentu ataupun kelompok tertentu. Dan di sini juga kami jelaskan apakah ini terorganisir ataupun tidak. Memang kita membagi dua bagian. Yang pertama bagian kelompok tertentu yang mana otomatis mereka mempunyai kelompok-kelompok yang mana memiliki kawanan ataupun juga anggota tertentu, dan juga yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Itu, Mbak. Jadi memang ketika itu terorganisir, Polri bisa langsung meng-catch up-nya ya, dalam kata lain ya. Betul. Kalau dari Kompolnas sendiri, ketika ini adalah kejahatan yang terorganisir, pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan Kompolnas agar nantinya Polri bisa menanganinya dengan baik dan tepat sasaran? Ya, sesuai dengan kewenangan kami ya, Kompolnas tentu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Kompolnas ya. Pertama tentu saja kan Kompolnas kan salah satu tugasnya kan memberikan saran ya, dan masukan terkait dengan arah kebijakan Polri, termasuk dalam konteks operasi penanganan premanisme. Nah, dalam konteks itu pertama yang bisa kami lakukan memastikan bahwa operasi yang dijalankan, operasi penanganan premanisme dijalankan secara profesional dan akuntabel, memastikan itu dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bisa kami lakukan adalah sesuai dengan ini ya, kewenangan kami Kompolnas, kalau misalnya ada komplain lah di masyarakat ya terkait dengan misalnya ada operasi yang tidak tepat sasaran atau yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, Kompolnas punya mekanisme ya, jadi kita ada mekanisme pengaduan laporan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan misalnya ada operasi yang yang tidak sesuai dengan prosedur, dan bisa kita atensi agar itu ada koreksi ya dari kepolisian, sehingga operasi yang dijalankan benar-benar profesional, akuntabel, termasuk juga misalnya ada misalnya di daerah misalnya ada ketidakhadiran aparat keamanan ya, kepolisian gitu loh. Nah, saya kira bisa laporkan ke kami gitu ya, untuk supaya itu diatensi. Artinya tetap harus bersinergitas ya. Saya kira baik dengan Polri, masyarakat, dan juga Kompolnas. Kita masih akan membahas lagi. Yang paling penting ya dalam konteks operasi ini. Kita masih akan membahasnya, tentunya bagaimana pengaruh aksi premanisme terhadap ekonomi dan iklim investasi nasional. Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak. Dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Terima kasih Anda masih bersama Polri Presisi dan saya masih ditemani oleh Kombes Doni dan juga Pak Gufron dari Kompolnas dan Mbak Devi dari Pengamat Sosial. Pak Doni, kalau kita tadi sudah menyinggung sedikit bahwa memang nyatanya sekarang aksi premanisme yang berkedok ormas itu juga mengganggu iklim investasi di Indonesia. Artinya perekonomian juga pastinya terganggu. Apa yang sudah dilakukan Polri terkait hal ini? Kita kembali kepada apabila premanisme ini tetap berlangsung, pasti akan mengganggu investor asing di mana bisa kehilangan kepercayaan kepada negara kita dan juga akan memilih hengkang dari Indonesia. Nah, disinilah langkah-langkah strategis Polri. Kita sudah melaksanakan, yang pertama melaksanakan operasi kepolisian, di mana 1 Mei kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri, atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk melaksanakan operasi premanisme terpusat, di mana dari Mabes Polri sampai dengan jajaran kewilayahan melaksanakan tindakan operasi kepolisian. Kemudian melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum ini melakukan penindakan hukum di mana para pelaku dan juga termasuk melakukan penangkapan dan juga penahanan serta melakukan proses penyidikan dalam proses hukum yang dilakukan oleh institusi Polri. Dan nantinya kita juga tetap berharap dan juga berkeinginan untuk kerjasama dengan para stakeholder, di mana stakeholder di sini seperti unsur TNI dan juga pemerintah daerah ini juga ikut serta di dalam rangka untuk melakukan upaya untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor, khususnya para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir melakukan pencegahan. Ya, pencegahan di sini kita lakukan ya upaya sosialisasi, kemudian juga kita melakukan komunikasi dan juga koordinasi kepada para pengusaha atau para investor untuk memberikan rasa aman dan juga memberikan layanan-layanan kepolisian dalam rangka untuk antisipasi kegiatan tersebut. Pak Doni, tapi gini, kalau dari Polri sendiri sudah memiliki data-datanya, data-data siapa yang setidaknya harus dikhawatirkan, pihak-pihak yang harus ditindak. Lalu ada tidak berdasarkan pengalaman Anda menangani kasus ini, pihak dari investor ataupun pengusaha yang melaporkan, tapi sebenarnya datanya belum ada di Polri sendiri? Ya disinilah kita tingkatkan komunikasi kepada para investor, di mana apabila adanya pengaduan ataupun juga keluhan dari pihak para investor kepada institusi kami, kami akan melakukan upaya membuka data intelijen kami. Data intelijen ini akan mengkombinasikan dengan data manual, di mana tim kami akan turun dan dengan mengedepankan Babin Kaptipmas dan juga dari pihak penyidik melakukan upaya investigasi di dalam rangka apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Tapi di mana adanya intimidasi, adanya ancaman,
saya yakinkan akan kita lakukan proses penegakan hukum yang tegas. Yang pastinya juga terukur ya. Dan Baik. jelas dan juga terukur. Kalau dari Kompolnas, ini kan Polri sudah melakukan tindakan nyata dan juga menerima setiap aduan dari masyarakat dalam hal ini. Lalu bagaimana Kompolnas memastikan bahwa pengawasannya ini bisa dikatakan pengawasan yang masif dan juga tidak hanya pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan Polri, tapi juga bagaimana Polri menangani aduan-aduan? Nah, tentu ada beberapa ada beberapa instrumen lah media ya, pengawasan ya, layer yang bisa dilakukan untuk memastikan pengawasannya masif ya, efektif terhadap operasi yang dijalankan ya. Pertama Kompolnas ya, Kompolnas sendiri ya kita sudah punya mekanisme pengawasan yang baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, termasuk memanfaatkan sarana online ya, itu juga kita sudah punya ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan yang terutama yang secara yang jauh ya, secara geografis bisa memanfaatkan mekanisme pengawasan online yang disediakan Kompolnas ya untuk menyampaikan keluhan ya, laporan-laporan pengaduan terkait dengan operasi yang dilakukan. Terus yang kedua tentu saja media sangat penting ya dalam konteks pengawasan publik ya. Saya sangat mendorong ya masyarakat juga untuk menggunakan media digital ya dalam konteks pengawasan secara publik, karena itu prinsip penting ya dalam konteks pengawasan berlapis terhadap kepolisian untuk memastikan tadi ya profesionalisme, akuntabilitas. Saya kira kepolisian sendiri kan secara internal sudah ada ini ya mekanisme pengawasan, pengaduan lah. Saya kira semuanya bisa diefektifkan untuk memastikan tadi ya. Operasi yang berjalan dengan baik tadi. Kalau bicara soal operasinya nih Mbak Devi, operasi premanisme sudah dilakukan Polri sejak 1 Mei 2025, betul ya? Ada tidak perbedaan ketika operasi itu sebelum dilakukan dan saat ini sudah masif dilakukan, dampak nyatanya bagi sosial, bagi masyarakat? Ya, pertama tentu harus ada pengukuran yang baik ya, riset yang serius tentang hal ini gitu ya, karena ini juga baru dijalankan, tentu butuh waktu untuk bisa menilai secara akademik misalnya apakah ini ada dampaknya. Tapi yang pasti data kan menunjukkan bagaimana gangguan keamanan tadi akibat lelaku para preman ini sedikitnya itu per tahun bisa sampai 20 triliun yang kalau kemudian itu bisa arahkan atau dialihkan itu bisa jadi 1.000 rumah sakit misalnya. Lalu kemudian itu bisa ada ya? 4.000 sekolah misalnya. Nah tadi kan beliau menyampaikan ada yang sifatnya sangat sistematis berkelompok, tapi ada juga yang sifatnya misalnya perorangan. Nah kita perlu ingat bahwa ekonomi negara ini dibangun bukan hanya oleh korporasi besar. Justru dari setiap patahan sejarah menunjukkan bagaimana ekonomi kita itu sangat kuat dibangun oleh sektor informal justru. Yang mana 60-70% adalah perempuan dan mereka juga menjadi salah satu kelompok entitas sosial yang sangat menderita dengan kehadiran para preman ini. Oke lah mohon maaf misalnya 1.000 atau 5.000 goceng gitu ya. Jumlahnya sedikit. Kelihatannya sedikit, tapi mereka ini yang secara nyata ketika ada badai ekonomi menyerang negara kita, justru mereka lah yang menjadi fondasi utama negara ini. Bayangkan kalau mereka kemudian juga harus merasakan penderitaan itu akibat praktek-praktek premanisme individual yang mungkin sifatnya tidak terarah dalam konteks kelompok-kelompok yang misalnya menyasar para pengusaha besar misalnya. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan yang sebenarnya sangat serius karena mereka lah yang tiap hari menjawab tantangan ekonomi yang berat karena mereka berusaha minimal keluarga mereka bisa mandiri. Kalau ada satu ibu jualan minimal 4 orang selamat. Bayangkan kalau ada banyak ibu-ibu lain yang seperti itu, tapi mereka kemudian harus menderita akibat praktek-praktek premanisme yang menawarkan tanda kutip katanya keamanan. Oke, Pak Doni, lalu bagaimana Polri sendiri melakukan pendekatan baik secara langsung ataupun pendekatan secara tidak langsung untuk menangani kasus-kasus premanisme seperti yang tadi Mbak Devi sebutkan juga menyinggung langsung atau berkenaan langsung dengan sektor-sektor informal? Ya, memang kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama preemptif dan preventif. Untuk represif mungkin secara penegakan hukumnya sudah kami jelaskan tidak akan mundur lah dalam proses penegakan hukum. Tapi preemptif dan preventif di sini juga seperti pencegahan. Ya kita juga lakukan
dengan meningkatkan patroli yang mana dilakukan rutin oleh personil Polri yang di wilayah dan juga di pusat, dan juga melakukan pengawasan-pengawasan di daerah rawan premanisme. Karena kami juga sudah mempunyai kantong-kantong daerah rawan di mana dari sumber informasi dari database tersebut rawan adanya aksi premanisme yang bisa dibagi dua kelompok tadi, perorangan dan juga kelompok. Kemudian mengumpulkan data intelijen, di mana data intelijen yang sudah kami sampaikan juga sebelumnya, database intelijen kami juga sudah cukup kuat dan akurat, tinggal nantinya bagaimana melakukan pemantauan aktivitas para target-target yang mana yang biasa melakukan aksi-aksi premanisme dan juga melakukan kerjasama khususnya. Di sini kerjasama juga saya sampaikan sebagai key point kita, ya, dengan adanya kerjasama stakeholder dengan instansi terkait, khususnya juga dari teman-teman dari TNI dan juga dari pihak pemerintah daerah ataupun provinsi dan juga para swasta itu pun sendiri untuk bisa memberikan informasi pada kita. Dan yang terakhir, yang terakhir edukasi. Nah ini dia edukasi sosialisasi. Edukasi kepada masyarakat pentingnya bisa memberikan informasi kepada Polri di mana ada praktik-praktik premanisme dan juga bahayanya apabila adanya premanisme tersebut. Kalau tadi juga sudah disebutkan ada daerah-daerah ataupun titik-titik yang setidaknya Polri sudah ketahui ini adalah daerah rawan. Lalu bagaimana menjaga stabilitas apa yang sudah ditindak oleh Polri sendiri bisa berlangsung tidak hanya dalam jangka pendek, rasa amannya itu, tapi juga bisa berlangsung selamanya. Kalau bisa ya, stabilitas keamanannya itu. Apa saja yang akan dilakukan Polri untuk jangka panjang? Tentunya kita akan membahas usai jeda bagaimana lintas sektor ini untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Akan kita bahas usai jeda, tetap di Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi. Terima kasih, masih bersama saya Cynthia Rompas di Polri Presisi. Dan kita juga masih akan melanjutkan obrolan untuk membahas komitmen Polri dalam memberantas aksi premanisme guna mendukung ekonomi nasional. Kembali ke Pak Doni. Pak Doni, kalau memang dukungan Polri terhadap penuntasan aksi premanisme setidaknya untuk meningkatkan iklim investasi, sudah bersinergi dengan pihak mana saja nih Pak sejauh ini? Polri sudah bersinergi, yang tadi kami juga sudah sampaikan. Ya otomatis yang pertama pemerintah daerah. Yang pemerintah daerah di sini kita rutin berkoordinasi, kemudian kita juga bersinergi dengan masyarakat
di mana masyarakat juga kita libatkan di sini agar nantinya bisa memberikan informasi-informasi kepada. Dalam bentuk apa dilibatkannya? Ya dilibatkan aduan? Ya dengan aduan, membuka layanan kepolisian. Kemudian kami juga bersinergi dengan swasta, di mana swasta di sini para investor. Ya kita bersinergi juga dengan mereka agar nantinya komunikasi itu tidak terputus. Dan nantinya bisa memberikan informasi sebenar-benarnya kepada institusi Polri. Dan juga dengan instansi terkait khususnya dengan instansi TNI, kemudian juga dengan rekan-rekan kejaksaan dalam rangka untuk proses penegakan hukum, kemudian juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari hakim, khususnya dari Mahkamah Agung, untuk nantinya dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan vonis yang memberikan efek jera. Dan nantinya juga kita bukan hanya melakukan proses penyidikan seperti premanisme saja, mungkin kita gunakan juga seperti pencucian uangnya, kemana larinya, untuk korporasinya kemana, yang mana itu bisa kita buktikan bahwa memang ini adalah kelompok yang mana terorganisir, sehingga bisa menjadi efek jera ke depannya nanti Indonesia bisa aman untuk berinvestasi. Nah, Pak Doni, tapi gini, kalau memang sosialisasinya itu sudah juga dilakukan, termasuk diskusi kita pagi ini, ini adalah bentuk sosialisasi bagaimana Polri hadir di masyarakat untuk menindak dan juga menuntaskan aksi premanisme. Ada tidak aduan-aduan dari masyarakat yang mungkin saat ini belum ditangani ataupun mungkin sudah ditangani dan berdampak langsung bagi masyarakat? Rata-rata dari aduan masyarakat sudah kita lakukan proses. Ya, dari informasi yang kami terima dari layanan 110, kemudian dari adanya laporan polisi. Di sini juga kami jelaskan dari data 1 Mei kita lakukan operasi premanisme terpusat tahun 2025 ini, kita sudah menyelesaikan perkara sebanyak 3.326 perkara. Dari 1 Mei saja ya? Dari 1 Mei. Dari 1 Mei 2025 sampai dengan hari ini kita sudah menangani 3.326 perkara, di mana di sini ada yang kita lakukan proses hukum lanjut, ya di mana di sini ya saya sampaikan apabila alat bukti cukup dan nantinya kita serahkan pada kejaksaan untuk penuntutan dan nantinya masuk ke ranah pengadilan, dan juga ada yang sifatnya nantinya kita lakukan upaya untuk perbaikan ataupun juga memberikan nasihat yang sifatnya perorangan, karena rata-rata perorangan ini ya sebatas dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sisi yang mungkin keluarga yang tidak baik, akhirnya dia melakukan upaya untuk mengancam pada seseorang dan nantinya akan lari ke tindak pidana yang sifatnya street crime ya, seperti curanmor, penodongan, pengancaman, sampai dengan tindakan yang mana melukai seseorang. Nah, Mbak Dev, kalau Polri sudah melakukan sinergi, juga sudah istilahnya menyentuh langsung masyarakat. Menurut Mbak Devi sendiri, dari sudut pandang sosial, apa sih yang paling efektif agar masyarakat juga bisa tahu dan bisa melaporkan ketika ada tindakan-tindakan kejahatan, premanisme, agar bisa langsung ditindak dan berdampak lebih luas lagi? Ya, pertama premanisme sebenarnya bukan hanya urusan polisi. Betul, artinya betul, polisi bisa menindak. Tapi ketika misalnya masih ada oknum pemerintah, pejabat, elit lokal yang kemudian justru misalnya memelihara preman-preman ini sebagai alat kekuasaan, maka yang kita tumpas yang dilakukan oleh polisi hanya gejalanya, bukan akar masalahnya. Artinya sekali lagi ini memang harus menjadi gerak bersama, di mana misalnya pemerintah pusat dan daerah tentu harus menata regulasi, memastikan kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengambil celah tersebut tidak bertransformasi justru menjadi pelindung ekonomi ilegal misalnya. Itu kan menjadi satu hal yang perlu ditutup lewat ruang-ruang regulasi juga. Lalu bagaimana Kementerian Pendidikan juga secara serius dari mulai anak paling kecil gitu ya, dari TK sampai besar punya literasi hukum yang kuat. Karena jangan-jangan begini, mereka ngerasa bahwa karena tidak paham bahwa sebenarnya orang yang meminta-minta tadi menawarkan jasa pemberi keamanan tadi itu sebenarnya melanggar hukum, mereka sendiri tidak tahu. Oh, itu pelanggaran hukum ya, itu salah. Nah, jadi artinya apa sih yang salah, apa sih yang benar, itu juga menjadi tanggung jawab kementerian lain, misalnya salah satunya Kementerian Pendidikan. Dan masyarakat
jelas kita semua punya tanggung jawab. Kalau kemudian kita juga malah diam gitu ya, atau malah mengandalkan teman-teman preman ini untuk menyelesaikan masalah-masalah mikro di lapangan, tentu ini kan memberikan tanda kutip bensin bagi mereka, kepercayaan diri mereka bahwa saya memang dibutuhkan. Jadi saya nggak salah. Nah artinya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena pada akhirnya apa yang dilakukan oleh para beliau akan sangat berat kalau kemudian kita sendiri kemudian masih menyuburkan praktek-praktek ini dengan segala kontribusi kita. Saya setuju ketika sinergi juga harus dilakukan dengan Kementerian Pendidikan dalam hal ini, artinya edukasi bisa dilakukan sejak dini dari para siswa bersekolah. Jadi bisa tahu ya mana yang benar, mana pengamanan yang salah seperti itu. Nah kalau dari Kompolnas, apakah sinergitas yang sudah dilakukan Polri untuk menindak premanisme ini sudah tepat menurut Anda, dan sinergitas mana lagi yang mungkin setidaknya bisa dikembangkan? Ya, pertama ya, saya kira model pendekatan yang sudah dijalankan, yang sudah berjalan sekarang, ya, yaitu pendekatan yang melibatkan lintas sektor. Saya kira itu satu pendekatan yang baik lah. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan ya, mulai dari pusat sampai daerah. Nah, kenapa ini penting ya? Karena memang tadi ya kompleksitas faktor ya. Karena ini kan bukan cuman nggak bisa menitik beratkan pada tugas-tugas kepolisian ya. Polisi kan menangani persoalan yang ada di hilir ya, ketika permasalahan sudah terjadi. Sementara kalau kita baca ya, kita cermati faktor-faktornya itu kan kompleks, melibatkan ada problem sosial, ekonomi, sehingga pelibatan yang sekarang yang sudah dijalankan yang melibatkan kementerian, KL, kemudian pemerintah daerah menjadi sangat penting. Apalagi tadi ya, kalau kita bicara tentang keamanan jangka panjang gitu loh. Nah, untuk memastikan keamanan jangka panjang, nggak bisa pendekatannya gakum aja tuh nggak bisa gitu loh. Harus pendekatan komprehensif, misalnya untuk deteksi dini gitu ya. Ini kan juga selain kepolisian punya fungsi-fungsi untuk melakukan itu ya, misalnya ada Babin Kamtibmas, ada intelijen. Ya. Perlu kerjasama juga dengan perlu didukung dengan misalnya unsur tokoh masyarakat juga harus ada pelibatan partisipasi mereka dalam konteks deteksi dini, termasuk tadi misalnya pendidikan. Kemudian juga untuk rehabilitasi, ya kan, supaya misalnya nggak ada regenerasi preman gitu kan, baik yang individual ya, pribadi maupun kelompok gitu ya. Kan perlu ada pelibatan kementerian, KL, kemudian pemerintah daerah, dinas-dinas sosial. Itu tugasnya apa gitu kan, yang perlu didorong supaya ya ada kolaborasi, ada sinergi kolaborasi untuk memastikan persoalan dari hulu sampai hilir ini bisa ditangani dengan tuntas. Gitu. Kalau saya baca-baca saat ini kan setiap Pemprov di setiap lini masyarakat itu juga sudah mulai digerakkan satgas, satgas-satgas di lini masyarakat. Apakah dari Polri sendiri ikut bersinergi dengan satgas-satgas ini atau seperti apa nanti bentuknya? Ya, dari satgas yang mana kita bersinergi memang satgas dari pemerintah daerah, di mana mereka melakukan kerjasama juga dengan institusi Polri dan juga TNI dengan para stakeholder terkait, cara komunikasi, kemudian cara koordinasi dan juga kolaborasi. Di mana ya tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Kompolnas bahwa memang ini bukan tugas sendiri dari Polri saja, namun ini adalah tugas bersama. Untuk apa? Untuk bisa memberikan rasa aman para investor dan juga para masyarakat, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat ini juga memang harus dilibatkan, sehingga pemerintah daerah juga membentuk beberapa satuan tugas bersama. Di sini mempunyai lini yang melakukan patroli bersama, melakukan edukasi bersama, sehingga nantinya fenomena sosial seperti premanisme ini bisa disadari bahwa memang ini adalah tidak baik untuk dilakukan di negara kita. Oke, dan tentunya memang untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat tidak hanya tugas dari salah satu institusi saja, dalam hal ini Polri, tapi juga setiap lapisan masyarakat harus memiliki rasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tersebut. Lalu bagaimana kepuasan masyarakat terhadap upaya Polri dalam memberantas premanisme? Kita masih akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Polri Presisi. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak
Dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kembali lagi di Polri Presisi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama narasumber saya pagi hari ini. Sinergitas sudah dilakukan dan tentunya saya yakin dan percaya Polri berusaha untuk melakukan yang terbaik. Lalu apa yang setidaknya saat ini bisa dilakukan Polri, karena kalau bicara soal data survei indikator menyatakan bahwa 67% responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Lalu di sisi lain dari data Polri berapa dan apa saja kasus premanisme yang saat ini sudah ditindak? Ya. Dan biasanya kasus-kasus premanisme seperti apa yang paling banyak? Di sini kami jelaskan ada beberapa kasus besar terkait premanisme sudah ditangani oleh Polri. Yang pertama mungkin yang menjadi perhatian masyarakat seperti viral ya seperti di wilayah Polda Banten. Ya. Kita melakukan upaya lidik di Polda Banten terkait dengan satu ketua Kadin Cilegon yang meminta proyek di wilayah Banten. Itu sudah itu juga viral ya, itu sempat viral. Kemudian dengan langkah sigap dari wilayah Polda Banten kemudian melakukan proses lidik dan akhirnya naik sidik dan sudah dilakukan penahanan dan sudah dalam proses penyidikan. Oke, berarti kemudian, sudah ditangani. Sudah ditangani. Dengan baik, ya? Sudah ditangani, sudah dilakukan penahanan. Dan kemudian juga wilayah Polda Kalteng dengan penyegelan dan penghentian operasi pabrik milik PT Bina Sawit Abadi Pratama. Ini juga sudah dilakukan proses dan juga sudah dilakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari stakeholder terkait. Dan juga di wilayah hukum Polda Metro di mana ada penanganan kasus penganiayaan pembakaran mobil Dinas Polres Depok oleh ormas, salah satu ormas ya dari GRIB. Di sini juga sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah dilakukan penahanan dan masih dalam tahap kelengkapan administrasi penyidikan dan juga mengamankan 10 orang dalam proses pembawaan senjata tajam dan senpi di Kemang di Jakarta Selatan dan juga melakukan pengungkapan kasus penguasaan lahan parkir oleh Ormas PP di RSUD Tangsel yang tanpa izin dengan meraup keuntungan kurang lebih hampir 7 miliar dan penanganan kasus Ormas GRIB juga yang menduduki lahan BMKG yang di wilayah Polda Metro yang mungkin rekan-rekan ketahui bersama di mana menuntut ganti 5 miliar di Tangerang Selatan dan juga wilayah Polda Jabar 3 orang dari Ormas GRIB juga sudah ditahan dari kawasan pabrik BYD dan 6 orang ditahan dari kawasan pabrik lain di wilayah Subang. Dan yang terakhir di wilayah Polda Jateng pengungkapan kasus premanisme sebanyak 730 pelaku yang terdiri dari 696 pria dan 34 wanita beserta barang bukti yang sudah naik proses
penyidikan. Oke, Pak Doni, tapi gini, kalau kita lihat ini kan banyak kasus-kasus yang menjadi sorotan, bahkan sampai berhari-hari itu menjadi pembahasan kita di pemberitaan seperti itu. Lalu bagaimana ketika ada justifikasi no viral no justice, itu Polri merasa dibantu atau seperti apa? Ya sebenarnya no viral no justice ini sangat membantu Polri, ya karena tadi yang saya sampaikan, dengan meningkatkan komunikasi dengan para masyarakat, dengan para investor, di sini kami kadang terputus ya dengan rasa ketakutan oleh para korban itu sendiri untuk melaporkan pada kami, dan juga dengan tindakan kepolisian yang turun mungkin dengan jarak tempuh yang cukup lama, akhirnya viral. Namun dengan adanya viral ini sebenarnya bukan alergi kepada institusi kami, tapi menjadikan sebagai bagaimana kita untuk memperbaiki diri untuk percepatan bisa menerima informasi, sehingga layanan kepolisian akan kita lebih tingkatkan, mungkin bukan hanya 110 saja, tapi dengan aplikasi-aplikasi yang nantinya akan dicerna oleh institusi Polri untuk bisa memberikan kecepatan informasi kepada institusi kami, sehingga rasa aman, rasa nyaman oleh masyarakat bisa kita berikan dengan cepat. Saya senang sekali dengan statement dari Pak Doni, karena artinya dalam hal ini institusi Polri mau membuka diri untuk menerima aduan masyarakat, baik itu aduan langsung, tapi juga aduan melalui media sosial. Terima kasih sekali lagi Pak Doni sudah bisa melakukan itu kepada kami di masyarakat. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri, apa yang sudah dilakukan Polri? 67% survei indikator menyatakan puas dari masyarakat. Lalu bagaimana Kompolnas bisa melihat kepuasan ini, dan apakah Kompolnas juga akan melakukan pengawasan lebih lagi atau sudah menyerahkan saja kepercayaannya kepada Polri? Oh ya, pertama ya kalau kita bicara tentang kepuasan masyarakat ini kan sesuatu yang sifatnya fluktuatif ya. Ini berkaitan dengan apa yang dilihat, dirasakan, dialami, didengar oleh masyarakat gitu ya. Nah tentu ini berkorelasi juga dengan kinerja kepolisian ya dalam konteks operasi yang dilakukan. Nah, kalau misalnya tingkat kepuasan masyarakat ini diharapkan terus meningkat, tentu saja harus dibarengi dengan kinerja juga yang tentu harus lebih perform gitu ya. Karena itu akan berdampak pada tingkat kepuasan tadi yang sifatnya fluktuatif tadi gitu. Nah, apa yang menjadi penting dari semua dinamika ya, termasuk juga persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian, termasuk juga tadi misalnya disinggung soal no viral no justice ya. Pertama tentu saja adalah responsivitas kepolisian ya. Saya kira ini menjadi salah satu yang sangat penting ya, terutama di dalam merespon pengaduan laporan masyarakat, bagaimana itu ditangani dengan cepat gitu ya, segera gitu ya. Pengaduannya, laporannya ditangani, jangan menunggu waktu, langsung direspon, ditangani, sehingga kemudian pelapor merasa bahwa hak mereka ya ditangani ya, maksudnya dijawab, diproses, direspon dengan baik oleh kepolisian. Terus yang kedua tentu saja ya, terutama ini kaitannya dengan peran Kompolnas ya. Kita tentu sesuai dengan kewenangan kami, kita akan memastikan apakah laporan, pengaduan masyarakat terhadap kepolisian, termasuk yang disampaikan ke kami, itu diproses secara personal dan akuntabel atau tidak, termasuk juga misalnya yang baik yang lewat online maupun juga offline ke kami. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita lakukan ya dalam konteks akuntabilitas. Gitu. Kalau saat ini surveinya menyatakan puas 67% terhadap Polri, harapan kita masyarakat sih bisa sampai 99%. Lalu bagaimana dari pengamatan Mbak Devi sendiri dari sudut sosial bisa melihat bahwa kepuasan masyarakat ini bisa berjalan sejajar gitu, dan juga bisa berdampak nyata bagi masyarakat? Ya, pertama kalau 67 saya yakin karena memang periodenya masih baru ya, artinya Mei ke Juli. Saya optimis kalau ini terus dilakukan, tentu lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak dari operasi ini. Karena memang yang paling berat dari praktek premanisme ini adalah tanda kutip normalisasi ketertundukan masyarakat pada otot daripada pada hukum, kan begitu. Ini yang kemudian menjadikan budaya permisif terhadap kekerasan
dipalak, lalu kemudian intimidasi, ancaman yang kemudian dianggap normal atau lumrah atau bahkan diperlukan. Ini yang tidak boleh terus-menerus mengkristal di masyarakat gitu, yang akhirnya membuat kemudian masyarakat juga tanda kutip tadi pasrah gitu kan. Nah tapi kan ini catatannya Mbak Dev, kalau di masyarakat khususnya mungkin kayak pedagang-pedagang kecil itu mau tidak mau tunduk agar bisa berdagang gitu. Nah ini yang saya harapkan adalah, dan kita semua pasti mengharapkan, dan insya Allah tadi angkanya akan terus meningkat dari 67, mudah-mudahan 110% gitu ya. Karena ketika program ini bukan hanya dalam konteks operasi yang ada masa waktunya. Kalau ini bisa terus-menerus, saya yakin teman-teman kepolisian pun akan lebih mudah. Karena apa? Masyarakat juga akan gagah berani untuk menolak praktek-praktek kekerasan yang mereka lakukan, karena sekarang sudah percaya diri bahwa akan ditangani Polri. Pasti teman-teman Polri akan menangani. Tapi kita juga perlu paham, ini semua perlu waktu, karena tadi sejarah menunjukkan ini panjang sekali runtutannya gitu ya, secara historis. Artinya kepercayaan 67% ini sebuah modal sosial yang penting, yang artinya mudah-mudahan teman-teman Polri dan negara tidak mundur, artinya untuk terus maju, karena masyarakat justru pasti akan ada di sana bersama-sama aparat. Nah kalau bicara soal masyarakat ada di sana, lalu bagaimana masyarakat bisa berperan aktif, berani melaporkan aksi premanisme, dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat laporan nih Pak? Jadi nanti bisa diketahui, oh caranya sebenarnya mudah, lapor itu mudah. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Polri Presisi bersama saya Cynthia Rompas, dan kita masih melanjutkan obrolan. Ini adalah pertanyaan kalau saya mewakili masyarakat, Pak Doni. Ya. Ketika masyarakat merasa ada aksi premanisme yang dinilai mengganggu, cara paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat melalui apa? Ya, ini sebagai edukasi pada masyarakat apabila mungkin sebagai korban langsung ataupun mendengar. Di sini kan sudah kita siapkan layanan 110. Di setiap institusi Polri, di setiap kantor-kantor polisi itu pasti akan ada layanan 110. Kemudian bisa langsung mendatangi, seketika kejadian itu terjadi, secepat nanti kejadian terjadi, setelah itu bisa langsung ke kantor kepolisian terdekat. Baik itu Polsek,
Pospol, Polsek, sampai dengan Polres, sampai dengan Polda. Dan nantinya juga kami informasikan pada masyarakat, para Babin Kaptipmas Polri ini sudah tersebar di setiap wilayah dan pasti memberikan kontak person kepada masyarakat lingkungan wilayah kering mereka. Kering mereka ini adalah tempat mereka untuk melakukan kegiatan kepolisian di wilayah tersebut. Di situ juga bisa memberikan informasi. Dan juga kalau memang Anda menggunakan media sosial, ya mungkin Facebook atau mungkin Instagram, di mana tadi saya sampaikan Polri tidak alergi untuk diberikan informasi menggunakan media sosial. Yang tadi saya sampaikan, mungkin jarak tempuh anggota Polri ke lokasi cukup jauh sehingga percepatan komunikasi ataupun ke lokasi tidak memadai sesuai dengan waktunya, sehingga ya kita bisa mendatangkan sesuai dengan data yang masuk dari media sosial. Kalau kita masuk dari media sosial itu dalam artian kita sudah memiliki bukti awal. Lalu bagaimana ketika masyarakat ingin melaporkan, ingin mengadu tapi tidak punya bukti apa-apa? Apa yang bisa dilakukan ataupun ditindak oleh Polri sendiri? Ya, setiap peristiwa yang sifatnya adanya intimidasi, setiap peristiwa adanya ancaman dan juga pemerasan, kita akan segera turun untuk menindaklanjuti. Jadi tolak ukurnya ada intimidasi, ada ancaman. Yang mana yang menyebabkan rasa tidak nyaman oleh masyarakat itu menjadi tugas Polri. Perlu bawa barang bukti atau alat bukti atau apapun itu? Barang bukti akan disertakan setelah kita ke lokasi. Kita akan memberikan masukan apakah ada saksi, apakah ada barang bukti. Barang bukti kan juga bukan berarti sebatas ada pisau ataupun adanya sifatnya yang bersifatnya ancaman langsung, mungkin dengan WA ataupun yang lain-lain akan mengikat dalam proses penyidikan kami. Tapi yakinlah bahwa memang setiap peristiwa yang tadi saya sampaikan adanya ancaman, intimidasi, pemerasan, kita tidak akan menanyakan ada barang buktinya atau tidak, Pak. Pasti Polri akan langsung ke lokasi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ketika masyarakat sudah merasa diancam, ketika masyarakat sudah merasa diintimidasi, laporkan ke Polri. Tugas Polri adalah untuk menindaklanjuti dan mengumpulkan apa-apa saja barang bukti yang bisa digunakan. Untuk menindak kasus ini ya? Menindak untuk sesuai dengan aturan proses penyidikan. Oke, baik. Nah, kalau Kompolnas sendiri Pak Gufron, bagaimana Kompolnas bisa memastikan bahwa aduan-aduan masyarakat ini bisa ditangani secara baik, secara menyeluruh, dan setiap masyarakat itu tidak segan lagi gitu loh untuk melaporkan aduan? Ya, pertama kan dalam konteks pelaporan pengaduan itu kan ada mekanisme dan SOP lah ya, yang menjadi panduan untuk mengukur apakah pelaporan pengaduan ditangani dengan baik gitu ya oleh kepolisian. Nah, itu yang penting untuk menjadi patokan lah masyarakat gitu, ketika misalnya masyarakat mau melaporkan suatu peristiwa yang diduga pidana ya, premanisme ya, baik itu ke Polsek, ke Polres maupun juga ke sesuai dengan tingkatannya, termasuk melalui layanan yang sudah disediakan. Kan itu sudah ada ya standar yang sudah untuk ini sesuai prosedur, ini tidak sesuai prosedur, kan itu sudah ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ketika misalnya respon ya, maksudnya pelaporan tidak ditangani dengan baik ya oleh kepolisian, kan juga sudah ada mekanismenya ya, termasuk juga saya kira Kompolnas ya, kita bisa menindaklanjuti ya pelaporan yang masuk ke kami untuk kita atensi ke ke dalam ya, sesuai dengan ke pengawasan di kepolisian gitu. Misalnya masyarakat sudah mengadukan ya suatu peristiwa ya premanisme, kemudian tidak ditangani oleh Polsek atau Polres atau misalnya Polda atau fungsi kepolisian, itu kita bisa silakan laporan ke Kompolnas. Jadi ada bentuk pendampingan juga dari Saya kira itu satu rangkaian, satu bagian yang nggak bisa dipisahkan lah, karena kan fungsi kami kan kita melakukan pengawasan ya terhadap kinerja kepolisian untuk memastikan polisi profesional, termasuk dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Mbak Dev, kalau dilihat ini sebagai bagian bentuk nyata, bagaimana Polri bisa menjadi pengayom masyarakat, ikut mendampingi langsung. Bagaimana Mbak Devi bisa melihat dari sudut pandang sosial bahwa masyarakat bisa welcome juga, bisa open, bisa berani untuk memberikan laporan kepada Polri ketika ada ancaman atau intimidasi?
Ya, seeing is believing. Kalau kayak orang merasakan experience atau pengalaman langsung bahwa bener loh gitu, apa itu namanya, akan mulut ke mulut ya jadinya kemarin ya. aku lapor, gas, apa namanya langsung ditangkap gitu ya. Itu akan menimbulkan keberanian publik secara kolektif ketika memang secara Indonesia sangat luas tentunya itu catatannya. Sehingga kemudian ketika pelan-pelan ini mulai terurai satu persatu, saya optimis masyarakat tentu juga akan berbaris bersama-sama dengan aparat dan pemerintah untuk tidak lagi memberikan ruang apapun kepada oknum-oknum masyarakat yang menjadi preman ini gitu. Jadi artinya karena memang bagi negara ini serius merugikan. Ini kan yang disebut dengan shadow economy gitu ya. Ekonomi bawah tanah yang tidak memberikan dampak apapun. Apa namanya pungli di parkiran gitu ya, pungli di pasar. Jadinya kan harusnya masuknya ke pajak gitu misalnya, yang artinya dampaknya bisa lebih luas, jadi jalan, jadi rumah sakit, jadi segala macam, itu jadi tidak bisa terkolek, tidak bisa terkumpul akibat ada orang yang intercept atas dasar ototnya tadi, apa namanya mengedepankan kekuatannya tadi, dengan dalih uang wilayah lah, uang keamanan segala macam, mereka mengambil keuntungan ini. Harusnya kita semua tidak ada yang mau ini terjadi, baik itu negara apalagi kita masyarakat gitu, karena ujungnya kita semua yang dirugikan. Jadi pesannya adalah jelas ketika ada bukti nyata bagaimana penanganan itu bisa dilakukan dengan baik oleh Polri, itu akan semacam iklan ya dari mulut ke mulut ya. Nah mungkin Pak Doni bisa disampaikan apa yang sekiranya akan dilakukan Polri sendiri untuk menindak aksi premanisme. Mungkin Pak Doni punya pesan kepada masyarakat? Ya pesan kami yang mewakil dari Polri, kepercayaan kepada Polri oleh masyarakat saya berharap semakin meningkat. Karena apapun yang kita lakukan akan tetap memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga rasa tentram kepada masyarakat. Dan apapun informasi yang diberikan pada kami akan segera ditindaklanjuti. Yang tadi juga disampaikan sama beliau, dengan adanya kegiatan yang positif yang dilakukan oleh Polri, tolong juga disebarkan agar nantinya masyarakat bisa memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada institusi Polri. Dan komitmen Polri tetap akan melakukan pemberantasan premanisme guna mendukung ekonomi nasional. Tapi Pak, mungkin bisa dikasih bocoran nih, biasanya laporan yang paling banyak tuh datang dari mana? Media sosial kah, telepon kah, atau langsung ke polisi sendiri? Kita sudah membagi beberapa data yang sudah kita terima. Ada yang telepon langsung, ada yang menggunakan aplikasi. Ya sebenarnya 50-50 Mbak, 50-50. Di mana mereka memberikan informasi ke kami langsung dengan unsur kepercayaan yang sangat tinggi pada pihak anggota Polri yang di wilayah seperti para Babin Kaptipmas, dan juga ada yang masuk langsung ke aplikasi 110 yang sudah disebar di setiap kantor polisi di wilayah. Dan harapannya adalah sosialisasi ini bisa membentuk stigma masyarakat bahwa Polri hadir untuk menjaga dan memberikan ketentraman bagi masyarakat, sehingga iklim dari investasi, iklim dari ekonomi tidak lagi terganggu, dan masyarakat juga tidak lagi segan untuk memberikan laporan serta aduan ketika ada tindak intimidasi dan juga aksi-aksi premanisme. Terima kasih Pak Doni dari Barreskrim Polri, Mbak Devi, terima kasih, Pak Gufron, terima kasih untuk perspektifnya yang luar biasa pagi hari ini. Dan saudara, melalui operasi terukur dan juga sinergi lintas sektor, Polri tidak hanya memberantas aksi premanisme, tapi juga membangun rasa aman yang mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi publik adalah kunci yang bisa dijadikan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari intimidasi dan kekerasan. Terima kasih sudah bersama kami di Polri Presisi. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.